Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Suprono di channel Pak Suprono Belajar Manajemen. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi pelayanan prima dengan topik operasionalisasi pelayanan prima pada pelayanan publik part yang kedua. Bagi kalian yang belum mengikuti video pada part yang pertama, bisa klik di kolom deskripsi. Jangan lupa klik like dan share agar menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Dan jangan lupa subscribe agar kalian tidak tertinggal pada video-video berikutnya. Kita lanjutkan materi kita. Kita masih berbicara pelayanan prima, tetapi untuk di ranah publik. Pelayanan prima di ranah publik. Jadi di sini sudah ada peraturannya. Jadi yang namanya penyelenggara pelayanan publik sesuai dengan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara. Insya Allah ini masih dipakai sampai sekarang. Jadi yang namanya pelayanan publik itu segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik, dalam hal ini adalah instansi pemerintah, sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi kalau berdasarkan dengan surat keputusan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, di sini yang namanya pelayanan publik itu pelakunya adalah instansi pemerintah. Instansi pemerintah. Jadi dalam hal ini instansi pemerintah itu siapa? Instansi pemerintah itu adalah satuan kerja, satuan organisasi, kementerian, departemen, lembaga pemerintah non-departemen, sekretariat lembaga tinggi negara, instansi pemerintah pusat atau daerah, BUMN, BHMN, BUMD. Inilah yang disebut instansi pemerintah sebagai pemberi pelayanan publik. Jadi instansi-instansi ini yang nanti akan memberikan pelayanan publik. Jadi bisa itu organisasi di bawah kementerian atau organisasi dalam bentuk departemen, lembaga pemerintah non-departemen. Lembaga pemerintah non-departemen itu contoh ada kepolisian, TNI, itu kan lembaga pemerintah non-departemen ya. Kemudian ada kesekretariatan, lembaga tinggi negara, ada instansi pusat dan daerah, BUMN, BHMN, Badan Hukum Milik Negara. Ini biasanya sekarang ini adalah PTN ini bentuknya ini. BHMN. Kalau ini, kalau pakai BU gini ini adalah biasanya unit bisnis. Unit bisnis orientasinya adalah mencari keuntungan. Nah, ini adalah instansi pemerintah penyelenggara layanan publik. Nah, unit penyelenggara pelayanan publik, ada unit kerja pada instansi pemerintah yang secara langsung memberikan pelayanan kepada penerima pelayanan publik. Jadi di sini
nanti unit penyelenggara pelayanan publik itu adalah dari instansi yang tadi disebutkan di depan, itu unitnya yang memberikan pelayanan publik itu adalah yang secara langsung memberikan pelayanan kepada orang atau masyarakat atau badan hukum atau instansi yang langsung berhubungan dengan pelayanan tersebut. Nah, jadi dalam suatu misalkan departemen itu tidak semuanya adalah di situ unit pelayanan publik. Ada yang itu unit pelayanan publik, ada yang tidak. Kan gitu. Jadi kalau yang pelayanan publik itu berarti kepada orang atau masyarakat. Jadi termasuk kita misalkan ke Pemda. Ke Pemda itu ada yang pelayanan publik, ada yang tidak. Contoh yang pelayanan publik itu misalkan Disduk Capil, Dinas Kependudukan Catatan Sipil itu adalah pelayanan publik. Jadi dia akan melayani masyarakat secara umum. Tapi ada yang tidak melayani masyarakat secara umum, yaitu bagian yang dia khusus melayani berhubungan dengan karyawan dari instansi pemerintah tersebut. Nah, ini bukan termasuk unit pelayanan publik. Biasanya bagian SDM itu bukan unit pelayanan publik. Nah, biaya pelayanan publik. Setiap kali pelayanan itu pasti ada biaya yang akan muncul, yang itu sebagai suatu imbal jasa. Jadi biaya pelayanan publik ini muncul ketika kita mengakses unit-unit pelayanan tadi. Itu merupakan imbal jasa. Jadi istilahnya kita memakai pelayanan mereka, lalu imbal jasanya sekian. Nah, besarannya itu ditetapkan menurut undang-undang. Jadi perbedaan dari pelayanan yang sebelum kita membahas masalah pelayanan publik, yaitu pelayanan secara umum. Jadi kalau berbicara pelayanan publik ini bisa jadi biaya yang dikeluarkan oleh penyedia pelayanan itu bisa jadi berbeda dengan imbal balik jasa yang diterima oleh unit pelayanan tersebut. Beda sama yang dulu sudah kita bahas yang bukan pelayanan publik, yaitu pelayanan secara general, yaitu dalam suatu unit usaha. Nah, di situ ini ada biaya, ada harga. Kalau di sini belum tentu sama. Kenapa? Karena di sini kalau di dalam pelayanan publik di mana pemberi pelayanannya adalah pemerintah, ini diatur dalam undang-undang. Bahkan boleh dikatakan ada unit-unit pelayanan kalau dihitung secara cost benefit, yaitu biaya terhadap penerimaan, bisa jadi itu rugi. Tetapi karena sudah diatur oleh undang-undang, ya dia harus mengikuti apa yang sudah ditetapkan oleh undang-undang. Nah, biasanya kerugian itu nanti ditutup sama pemerintah dalam bentuk adalah subsidi. Karena unit pelayanan publik di sini harga yang menentukan adalah undang-undang. Ya contohnya kita menggunakan bahan bakar minyak, yaitu BBM, menggunakan BBM. Kalau kita menggunakan BBM yang bersubsidi, maka harga dari BBM bersubsidi itu Pertamina, pom bensin tidak bisa menaikkan, tidak bisa menurunkan. Dan di situ harganya ditentukan berdasarkan undang-undang. Nah, kita lihat aja premium dan mungkin pertalite. Premium sama pertalite.
dibandingkan dengan Pertamax. Ini Pertamax itu fluktuatif harganya. Kadang naik, kadang turun karena ini bukan ranah pelayanan publik. Sedangkan premium, Pertalite ini naik turunnya diatur sama undang-undang. Ini tidak bisa serta-merta Pertamina ingin naik lalu naik, itu tidak bisa. Ini perbedaannya untuk yang ranah pelayanan publik. Jadi kalau pelayanan publik itu sudah diatur, termasuk juga angkutan, tarif angkutan kan. Kita sering menggunakan moda transportasi ya, seperti kereta api, bis. Ini moda transportasi pelayanan publik. Yang miliknya pemerintah itu cenderung lebih stabil harganya dibandingkan dengan milik swasta. Jadi naiknya kapan tidak tahu, nanti tergantung undang-undangnya. Ini. Nah, indeks kepuasan masyarakat. Tingkat kepuasan masyarakat dalam memperoleh pelayanan yang diperoleh dari penyelenggara pemberi pelayanan sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat. Nah, sebagai tolak ukur keberhasilan pelayanan publik itu dibuatkan yang namanya indeks kepuasan masyarakat. Nah, indeks ini sebagai tolak ukur masyarakat itu puas atau tidak di dalam menggunakan jasa pelayanan yang disampaikan oleh lembaga-lembaga milik pemerintah tadi. Hakikat pelayanan publik. Hakikat pelayanan publik di sini adalah pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat. Nah, jadi tadi sudah saya singgung. Jadi harga pelayanan itu bisa jadi itu cuma sebagai imbal jasa, bukan dari cost benefit. Karena apa? Karena hakikat pelayanan publik di sini merupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat. Jadi yang tadi ada BUMN, BHMN, juga instansi-instansi pemerintah itu bisa jadi mereka itu contohnya ya kita mengurus di Disdukcapil itu rata-rata gratis. Tidak ada biaya yang kita keluarkan. Padahal jelas itu ada cost, ada biaya yang dikeluarkan. Kenapa kok kita bisa gratis? Karena sudah diatur sama undang-undang. Nah, kenapa kok digratiskan? Karena itu merupakan suatu wujud dari kewajiban aparatur pemerintah di dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ini bedanya pelayanan publik pemerintah sama yang dahulu kita sudah bahas, yaitu pelayanan yang dilakukan oleh instansi-instansi swasta. Jadi kalau swasta itu berbasis cost benefit. Ini ada biaya, ada butuh keuntungan. Tapi kalau milik pemerintah ini belum tentu di situ ada keuntungan. Ya memang ada ranahnya yang memang itu berbau keuntungan. Tadi sudah saya singgung, kalau premium Pertalite tidak ada. Kalau Pertamax ada. Kalau misalkan kita menggunakan moda transportasi, kalau yang kelas ekonomi, ya sudah nggak ada. Tapi kalau kita menggunakan layanan yang kelas yang eksekutif atau luxury, yang VVIP dari pemberi layanan publik tadi, ya akan berbasis cost and benefit. Jadi kalau kita menggunakan bis, miliknya pemerintah itu contohnya misalkan bis Damri. Kalau kita menggunakan ekonomi ya itu tidak ada cost benefitnya. Itu cuma perwujudan dari kewajiban aparatur pemerintah.
Tetapi ketika kita menggunakan yang VVIP, yang lux, atau yang sleeper istilahnya, ya bayarnya mahal. Kenapa? Karena itu bukan ranah layanan publik. Maka karena bukan ranah layanan publik ya dari perusahaan, walaupun itu perusahaan milik pemerintah, itu bisa cost and benefit. Kita naik kereta api kalau yang ekonomi ya sesuai dengan perundang-undangan yang ada. Bisa jadi PT KAI tidak untung di kelas ekonomi. Tetapi kalau kita menggunakan yang lux, yang VIP, yang eksekutif, ya akan berbasis cost and benefit. Ini adalah hakikat pelayanan publik seperti itu. Asas pelayanan publik. Karena di sini adalah suatu kewajiban dari aparatur pemerintah atas masyarakatnya, maka di sini asas pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah ini ada 6. Harus transparansi, terbuka. Nah, kalau seandainya tidak terbuka, pasti ada pengawasnya. Siapa yang mengawasi? Yang mengawasi adalah Dewan Perwakilan Rakyat. Lewat siapa? Lewat BPK, BPKP. Ini adalah yang mengawasi. Mengawasi untuk transparansi dari pemberi pelayanan publik. Nah, supaya dia itu bisa transparansi, maka harus akuntabilitas. Semua kegiatan yang dilakukan oleh lembaga pemberi pelayanan publik harus akuntabilitas, bisa dipertanggungjawabkan. Jadi betul-betul bisa dipertanggungjawabkan semua yang keluar, semua yang muncul itu bisa dipertanggungjawabkan. Jadi ada nilai X rupiah dari imbal jasa tersebut, ini ada pertanggungjawabannya untuk apa saja. Kemudian asas pelayanan publik kondisional. Maksudnya kondisional itu apa? Tadi contohnya ada yang ekonomi, ada yang VIP. Jadi pelayanan publik ya ada kondisi yang ekonomi. Sedangkan yang VIP, luxury, eksekutif, mungkin yang ada istilahnya sleeper dan sebagainya, itu adalah tidak masuk ranah layanan publik. Ini adalah asas kondisional. Dan di sini asas kondisional di sini antara daerah yang satu dengan daerah yang lain itu berbeda. Jadi kita mengakses layanan publik di Pulau Jawa, sama di Pulau Sumatera, di Pulau Kalimantan, Sulawesi, dan sebagainya, ini berbeda-beda. Karena asas pelayanan publik itu adalah kondisional. Tidak bisa dipukul rata. Ya, tidak bisa dipukul rata. Jadi sesuai kondisi masing-masing. Kemudian yang keempat adalah asas pelayanan publik itu adalah partisipatif. Jadi di sini melibatkan masyarakat setempat di dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat itu sendiri juga. Jadi dari masyarakat kembali ke masyarakat lagi. Ini namanya partisipatif. Kemudian di dalam pelayanan publik ini tidak ada perbedaan hak. Semua masyarakat haknya sama. Jadi walaupun tadi adalah kondisional, bukan berarti lalu mempeta-petakan masyarakat itu tidak. Haknya sama. Haknya sama. Jadi hak masyarakat dalam suatu daerah tersebut di dalam mengakses pelayanan dari pemerintah, mengakses pelayanan publik itu sama. Nah, supaya bisa berjalan dengan baik, maka harus ada yang namanya keseimbangan antara hak dan kewajiban. Jadi di dalam pelayanan publik ini harus ada keseimbangan antara hak dan kewajiban. Hak kita sebagai masyarakat adalah memperoleh pelayanan.
kewajiban kita sebagai masyarakat apa? Bayar pajak. Nah, ini adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban. Jadi kalau kita ingin mengakses pelayanan itu, pelayanan publik dengan baik, itu ada sebagai hak kita, maka kita juga harus sadar atas kewajiban yang harus kita lakukan. Kelompok pelayanan publik. Jadi dari lembaga-lembaga pemerintah tadi, instansi-instansi milik pemerintah tadi, ini dibagi menjadi 3 kelompok. Ada kelompok pelayanan administrasi. Contoh tadi adalah administrasi adalah tadi saya singgung salah satunya adalah Disduk Capil. Itu administrasi. Lalu apalagi SIM, itu juga administrasi. Kemudian ada kelompok pelayanan barang. Jadi kita bisa mengakses dalam bentuk memperoleh pelayanan barang. Yaitu contohnya tadi barangnya adalah BBM. Barangnya adalah BBM yaitu Pertamina. Ini bentuknya barang. Ada kelompok pelayanan jasa. Jasa tadi ada PT KAI, ada Damri, mungkin ada pesawat itu Garuda Indonesia Airlines ya. Ini adalah kelompok pelayanan publik jasa. Prinsip pelayanan publik. Supaya pemberi pelayanan publik tadi bisa memberikan pelayanan dengan baik, maka di dalam pemberian pelayanan publik itu yang pertama harus sederhana. Jadi kalau kita perhatikan ketika kita mengakses pemberi layanan publik, itu rata-rata semua itu sederhana prosesnya. Tidak prosedural yang berlibat, yang berbelit-belit, tidak. Karena prinsip pelayanan publik adalah sederhana. Kalau seandainya sampai tidak sederhana, maka ini akan menimbulkan pertanyaan dan di situ akan nanti sebagai filternya dari anggota dewan akan mempertanyakan kenapa kok harus seperti ini, seperti ini, seperti ini. Makanya jadi pelayanan publik itu harus sederhana. Jelas. Nah, jelas itu bentuknya gimana? Jelas itu masyarakat itu tahu prosedurnya itu seperti apa. Makanya ketika kita itu mau mengakses suatu layanan publik, kita akan diarahkan kepada suatu sistem di mana di situ kita bisa mengetahui, oh, misalkan kita akan menggunakan transportasi apa? Darat. Nanti belinya di mana? Proses pembayarannya seperti apa? Nah, sekarang ini dengan teknologi, hampir semua layanan itu bisa diakses secara teknologi lewat handphone. Kita cukup mengunduh di Play Store dari unit layanan tersebut ya. Kita mau beli tiket, tinggal klik saja. Kita mau cari harinya kapan, kan itu. Kemudian kalau kita mau membeli suatu barang, di situ juga ada di Play Store itu penyedia barang yang dari sisi pemerintah. Kita tinggal klik, kita mau order barang apa, lalu dikirim, nanti via apa. Prinsip pelayanan publik yang berikutnya adalah kepastian waktu. Jadi, perbedaan antara pelayanan swasta sama pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah, ini selalu yang dilihat pertama kali adalah masalah waktu. Nah, karena di sini yang paling terlihat. Maka di dalam pelayanan publik yang baik itu harus ada yang namanya kepastian waktu. Kalau itu moda transportasi berarti berhubungan dengan kapan berangkatnya. Nanti kapan sampainya. Ekspektasinya itu seperti apa yang diharapkan oleh pelanggan. Kan gitu. Kalau budget sekian itu nanti dapatnya seperti apa. Kemudian dari kepastian waktu itu akan memunculkan yang namanya akurasi atau ketepatan.
Nah, maka di dalam pelayanan publik ini suatu ketepatan itu dibutuhkan sekali, dibutuhkan sangat oleh masyarakat. Karena apa? Berbicaranya adalah masyarakat itu pindah ke milik pemerintah biasanya dikarenakan kekurangan budget. Tidak mungkin mengakses di swasta. Tetapi masyarakat ini juga butuh ketepatan waktu. Karena biasanya waktu itu berbasis ke momen. Ketika sudah lewat, berarti sudah lewat momennya, kan? Kemudian, prinsip pelayanan publik yang berikutnya adalah aman, keamanan. Jadi pelayanan yang diberikan oleh instansi-instansi pemerintah itu aman. Aman dari apa? Aman dari penipuan, aman dari kerusakan, dan sebagainya. Dan ada tanggung jawab. Nah, dan di sini ini seperti akurasi, keamanan, tanggung jawab ini paling disorot untuk pelayanan publik. Kenapa? Di sini kalau untuk berbasis ke swasta, di sini biasanya berhubungan dengan cost and benefit. Akhirnya apa? Masyarakat yang mengakses bisa jadi biayanya lebih mahal dibandingkan kalau mengakses di ranah milik pemerintah. Kemudian prinsip pelayanan publik yang berikutnya adalah kelengkapan sarana dan prasarana. Masyarakat itu mengakses layanan publik milik pemerintah itu biasanya dikarenakan salah satunya adanya kelengkapan sarana dan prasarana. Masyarakat masih berpikir ya, itu instansi pemerintah pasti sarana dan prasarananya lebih lengkap dibandingkan yang disediakan oleh pihak swasta. Makanya di sini masyarakat karena memiliki ekspektasi seperti itu, maka penyedia pelayanan itu harus bisa mewujudkan apa yang diinginkan oleh pelanggan. Kemudian adalah kemudahan akses. Kemudahan akses di sini, masyarakat untuk mengakses itu tidak terlalu sulit. Tidak terlalu sulit. Ya tadi sudah saya sampaikan di depan, sekarang ini semua berbasis Android. Kita mau pesan apa itu bisa, kita klik di Play Store, kita cari aplikasinya, kita download, maka kita bisa mengakses layanan dari yang disediakan oleh lembaga-lembaga milik pemerintah tadi. Ini termasuk adalah salah satu kemudahan akses. Jadi aksesnya semakin mudah, semakin simpel, ya. Tidak ribet, tidak berbelit-belit, cukup dari rumah, klik, 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 selesai. Nah ini. Nah, kadang ini yang tidak kita jumpai, yang sering lalai dari penyedia pelayanan itu adalah masalah kedisiplinan, kesopanan, dan keramahan. Jadi kalau dibandingkan dengan penyedia pelayanan yang dilakukan oleh pihak swasta, ini biasanya pihak swasta itu lebih bisa karyawannya itu lebih sopan, lebih ramah dibandingkan yang milik-milik swasta. Nah, maka di sini harus diperhatikan. Kedisiplinan, kesopanan, keramahan ini harus diperhatikan. Pelayanan publik itu maka kalau berhubungan dengan kedisiplinan, kita samakan dengan yang swasta. Jadi kalau swasta kemarin adalah 15 menit sebelum buka harus sudah standby, ya 15 menit sebelum buka harus sudah standby. Kesopanan, ketika kita berbicara kepada pelanggan kita juga harus menggunakan sopan santun, yang itu berbasis dari apa yang berkembang di masyarakat sekitar. Seperti apa kesopanan yang diinginkan? Kenyamanan. Nah, pelayanan yang diberikan oleh instansi-instansi pemerintah tersebut termasuk misalkan kita itu adalah
sebagai bagian di dalamnya, ini kita harus bisa memberikan kenyamanan. Nyaman itu bagaimana? Nyaman ketika bertatap muka, nyaman ketika berdialog, nyaman ketika berbicara. Makanya di sini supaya nyaman ini salah satunya kita harus menggunakan yang namanya kesopanan, keramahan. Kesopanan dan keramahan ini akan memberikan kenyamanan bagi pelanggan kita. Disiplin itu juga akan memberikan kenyamanan bagi pelanggan kita. Karena ketika kita itu terlambat, maka yang terjadi adalah pelanggan kita menjadi tidak nyaman. Standar pelayanan. Supaya pelayanan itu bisa terstandarkan. Jadi kalau instansi pemerintah itu biasanya dari Sabang sampai Merauke itu ada. Semua memiliki cabang. Maka layanan yang diberikan di Sabang maupun layanan yang diberikan di Merauke ini harus standar. Standarnya harus sama. Bagaimana biar terstandar? Maka sebagai payungnya tadi adalah undang-undang. Ini salah satunya. Nah, di dalam undang-undang itu diisikan adalah prosedur pelayanan. Bagaimana prosedur pelayanannya? Melayani tiketing, melayani pasien, melayani barang. Ini bagaimana prosedurnya? Sejak awal sampai pada barang itu nanti diterima oleh pelanggan. Waktu penyelesaiannya berapa lama? Nah, biayanya berapa? Lalu produknya itu apa saja? Produknya itu apa saja? Jadi di situ kita istilahnya kita bisa apa? Mengetahui masyarakat yang mengakses pelayanan tersebut, kita bisa mengetahui sarananya apa saja yang diperoleh, yang diberikan kepada masyarakat ketika kita memberikan pelayanan publik. Nah, supaya terstandar ini semua sama. Semua sama. Baik di pusat di Jakarta maupun di daerah itu sama. Sarana yang diberikan, produk layanannya, kemudian biayanya, waktu penyelesaiannya sama. Nah, supaya proses pelayanan itu di setiap daerah itu sama, maka kita harus memberikan kompetensi petugas itu kompetensi yang sama. Ada standar kompetensi petugas pemberi pelayanan. Nah, kalau sudah standar, itu sudah tidak akan berbeda lagi antara di Sabang maupun di Merauke. Itu tidak akan ada bedanya. Sama. Baik itu di luar Jawa maupun di Jawa itu sama. Karena apa? Kompetensi petugas pemberi pelayanannya itu sama. Itu. Jadi memang di dalam pelayanan publik itu kita harus betul-betul mencermati ya ketika kita memberikan pelayanan kepada masyarakat. Nah, sehingga kita itu dengan mempelajari ini kita akan tahu, oh kalau saya nanti bekerja di layanan publik ini yang harus saya cermati. Makanya pegawai-pegawai yang diterima di BUMN itu ada training dan trainingnya itu standar. Se-Indonesia itu sama. Se-Indonesia itu sama. Demikianlah pembahasan materi pelayanan prima dengan topik operasionalisasi pelayanan prima pada pelayanan publik part yang kedua. Ikuti terus video selanjutnya. Jangan lupa klik like dan share agar menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Dan jangan lupa subscribe agar kalian tidak tertinggal pada video-video berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.